Selamat pagi kepada Bapak Arya dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisa Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Listing di BEI. Masalah penelitian kali ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh tingkat hutang terhadap agresivitas pajak? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh kepemilikan pengendali terhadap agresivitas pajak? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak? Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah apakah terdapat pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak? Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susanto dan kawan-kawan menyatakan bahwa yang pertama, profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh suatu perusahaan, maka akan semakin besar penghindaran pajak atau agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada kemungkinan perusahaan, baik yang kecil, menengah, maupun perusahaan besar, juga melakukan agresivitas pajak. Yang ketiga adalah tingkat hutang atau leverage. Tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat hutang bukan merupakan faktor penentu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Yang keempat adalah kepemilikan pengendali. Kepemilikan pengendali memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan pengendali bukan merupakan faktor pendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Yang kelima adalah komisaris independen. Proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa komisaris independen dari luar perusahaan belum tentu menjalankan tugas pengawasan sebagaimana mestinya, sehingga kehadiran mereka tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Yang keenam adalah ukuran komite audit. Ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya jumlah komite audit tidak menurunkan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan. Dan yang terakhir adalah kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Suprimarini dan Herculanus menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP yang dianggap lebih berkualitas tidak menurunkan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Model penelitian. Model penelitiannya adalah sebagai berikut, di mana variabel Y adalah variabel independen, yaitu agresivitas pajak, dan variabel X1 sampai X7 merupakan variabel independen, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, tingkat hutang, kepemilikan pengendali, komisaris independen, ukuran komite audit, dan kualitas audit. Pengembangan hipotesis. HA1, terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. HA2 terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. HA3 terdapat pengaruh tingkat hutang terhadap agresivitas pajak. HA4 terdapat pengaruh kepemilikan pengendali terhadap agresivitas pajak. HA5 terdapat pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak. HA6 terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak. Dan HA7 terdapat pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yang artinya bahwa penelitian dilakukan dengan menguji apakah suatu variabel dapat mengubah variabel lainnya. Dalam hal ini adalah 7 variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Apakah dapat mempengaruhi variabel dependen, yaitu agresivitas pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan suatu sampel yang dilakukan berdasarkan kesesuaian karakteristik serta kriteria objek peneliti untuk memperoleh sampel yang bersifat representatif. Kriteria untuk pengambilan sampel adalah yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Yang keempat, perusahaan memiliki kepemilikan saham di atas 50%.
Yang kelima, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan per 31 Desember selama periode pengamatan, dan yang terakhir adalah perusahaan memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran untuk setiap variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk variabel dependen, yaitu variabel agresivitas pajak, menggunakan ETR, dengan menghitung total beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Lalu selanjutnya adalah variabel independen. Yang pertama, profitabilitas dihitung menggunakan ROA, laba sebelum pajak dibagi dengan total aset. Yang kedua adalah ukuran perusahaan, yaitu log natural kali aset. Yang ketiga adalah tingkat hutang, dihitung menggunakan DER, total kewajiban dibagi total aset. Yang keempat adalah kepemilikan pengendali yang dihitung menggunakan jumlah saham yang dimiliki pengendali dibagi jumlah saham yang diterbitkan dikali 100%. Yang kelima, komisaris independen dihitung menggunakan total komisaris independen dibagi total dewan komisaris dikali 100%. Yang keenam, ukuran komite audit dihitung dengan total anggota komite audit di luar perusahaan dibagi total anggota komite audit dikali 100%. Lalu yang terakhir adalah kualitas audit. Kualitas audit menggunakan variabel dummy, di mana nilai 0 diberikan jika audit perusahaan dilaksanakan oleh KAP non-Big Four. Nilai 1 diberikan jika audit perusahaan dilaksanakan oleh KAP Big Four yang terdiri atas PwC, EY, Deloitte, dan KPMG. Metode analisis data. Analisis data digunakan dengan yang pertama statistik deskriptif, yang kedua uji kualitas data dengan uji normalitas dan uji outlier, yang ketiga uji asumsi klasik dengan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, dan yang keempat uji hipotesis dengan analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Sekian presentasi proposal saya, terima kasih atas perhatiannya.